Saudara yang dikasihi Allah, saya Pendeta Stephen Sihombing dari Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Sejahtera Bandung. Firman Allah yang hendak kita renungkan terambil dari pertama Samuel pada pasalnya yang ke-20 pada ayat 1 sampai dengan 4. Bagian Alkitab yang mengisahkan tentang relasi Yonatan dengan Daud. Daud yang merupakan pahlawan Israel harus menghadapi kenyataan bahwa Saul menjadi marah terhadapnya. Dia harus melarikan diri karena niat daripada Saul untuk membunuh telah berulang kali dilakukan. Hanya kepada Yonatan sahabatnya yang terdekat itulah Daud mengutarakan bagaimana hidupnya terancam kalau dia telah melakukan sesuatu yang salah kepada ayah Yonatan, apakah salah atau dosa. Dan itu yang diutarakan oleh Daud kepada sahabatnya yang baik, Yonatan. Yonatan telah berusaha untuk mendekatkan Daud dengan Saul. Dia meyakinkan ayahnya bahwa Daud telah berjasa, Daud telah berkorban dan meraih kemenangan ketika Daud mengalahkan Goliat raksasa Filistin. Sudah sepatutnya Daud mendapat apa yang merupakan haknya. Dan dalam nas ini juga bagaimana Yonatan tidak berkata banyak. Dia dengan rendah hati mengakui apa yang dikatakan oleh Daud, apa yang dikatakan Yonatan. Aku setuju dengan keputusan-keputusanmu. Lewat bagian Alkitab ini kepada kita mau diingatkan, saudara-saudara yang dikasihi Allah, betapapun manusia memiliki kehendak, boleh jadi kehendak manusia sekuat apapun bisa kemudian dikotori oleh rasa dengki. Itulah yang dialami oleh Saul ketika karena pujian-pujian dari para wanita yang begitu menyanjung perbuatan Daud yang mengalahkan Goliat dan kemenangan-kemenangan Israel atas Filistin, sehingga mereka mengatakan sesuatu yang luar biasa tentang Daud. Perkataan-perkataan itu sangat menyakitkan Saul, sehingga kemarahannya menjadi-jadi dan roh jahat pun berkuasa atas dirinya. Hal ini mengingatkan kita semua, ketika kita mau melakukan sesuatu, hendaknya meminta pertolongan Allah. Sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Dia berkeyakinan bahwa Allah akan berpihak atas bangsa Israel jika kita melakukan sesuatu dan kehendak kita kemudian terkontaminasi oleh kedagingan, oleh kuasa kegelapan, kita akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengundang roh Allah agar pikiran kita, perasaan kita, perkataan kita, perbuatan kita benar-benar menjadi berkat untuk hidup orang lain. Saul semestinya berterima kasih sebab ada Daud yang boleh memberkati tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang raja. Jika kita boleh diberkati oleh orang lain yang sebenarnya mereka datang karena Tuhan mengutusnya, kita bisa juga menjadi berkat buat siapapun. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara mampu melakukan itu karena Tuhan Allah mengasihi kita. Dia menghadirkan orang-orang lain menjadi berkat dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam karir kita, dalam pengabdian kita, dalam rumah tangga kita, dalam kesehatan kita. Bahkan mereka menjadi berkat untuk anak-anak kita yang kekasih. Biarlah kita ucap syukur kepada Allah dan kita semakin percaya bahwa kebaikan Tuhan menyertai kita. Yang kedua, lewat nas Alkitab ini kita juga diingatkan untuk menjadi seorang sahabat yang baik buat
saudara-saudara kita yang menghadapi beban. Saudara harus tetap menghormati mereka, menghargai mereka, mendukung mereka, apapun keputusan-keputusan yang mereka perbuat. Menjadi sahabat yang tulus, menjadi sahabat yang berbagi beban, menjadi sahabat yang turut memberkati dan mendoakan mereka. Saudara dapat lakukan itu karena kasih Allah Kristus Yesus telah dicurahkan atas kehidupan kita. Kiranya firman Allah pada hari ini menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian dan hidup saudara diberkati oleh Allah. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.